Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah Psikologi Islam pada pembahasan materi kedua, yaitu integrasi psikologi dan juga Islam. Sebelum kita mulai membahas, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadikan ilmu yang berkah barokah untuk kita semua dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai integrasi psikologi dan Islam. Diawali dengan pendahuluan. Psikologi pada hakikatnya mempelajari tentang aspek perilaku pada diri individu. Telah saya kaji sebelumnya ya, bagaimana itu psikologi, apa yang menjadi kajian psikologi secara umum, yaitu hal-hal yang tampak, hal-hal yang normal dan tidak normal. Nah, kemudian perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri, melainkan juga berkaitan interaksi dengan sesama umat manusia. Nah, akan tetapi kajian manusia tidak hanya sebatas interaksi dengan diri sendiri maupun antar individu, melainkan ada zat yang maha tinggi yang terhubung dengan manusia di dunia. Maka lahirlah psikologi Islam yang mengintegrasikan kajian psikologi dan juga ajaran Islam yang mampu memberikan kesempurnaan pada pandangan manusia. Jadi psikologi yang barat, yang ada nuansa baratnya, kemudian diislamisasikan menjadi psikologi Islam. Rumusan awalnya apa sih? Yaitu yang pertama corak psikologi. Yang mana corak psikologi ini mengintegrasikan berbagai pandangan psikologi. Psikologi yang kaitannya maksud dari corak psikologi adalah psikologi barat dengan kajian Islam yang dikemas menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu mencakup apa saja? Yaitu rasional, empiris, dan juga universal. Kemudian yang kedua, rumusannya apa? Rumusan awalnya yaitu berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam. Karena apa? Karena di psikologi secara umum manusia merupakan objek yang dilihat berdasarkan karakteristik normal dan tidak normal, sehat dan tidak sehat. Akan tetapi saat di kajian keislaman, manusia dipandang lebih menyeluruh. Yaitu apa? Yaitu adanya holistik antara jasmani dan ruhaniyah manusia. Yang ketiga, keunikan dan pola perilaku manusia. Selanjutnya, interaksi dengan diri sendiri, lingkungan, dan alam trandensental. Karena manusia hubungannya tidak hanya dengan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan, tapi ada yang lebih tinggi, yaitu alam trandensental. Yang selanjutnya, peningkatan kesehatan mental sesuai dengan konsep keislaman. Karena apa? Karena kesehatan mental yang dikaji dalam kajian psikologi barat cenderung hal-hal yang sudah bersifat psikotik dan juga neurotis yang berkaitan dengan kondisi empiris, jadi hal-hal yang tampak. Akan tetapi
Jika dikaitkan dengan kajian keislaman, cenderung hal-hal yang mengganggu aspek rohaniah. Itu yang disebut dengan masalah kejiwaan atau masalah mental itu sendiri. Sebelum kita mengislamisasi psikologi, maka alangkah baiknya kita melihat relevansi sains dengan agama. Murtado Mutahari mengungkapkan antara sains dengan agama merupakan bagian dari karakteristik insani. Jadi ada keterkaitan sains dengan agama yang tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena dalam mewujudkan kebenaran, karena sains intinya itu adalah rasional, empiris, dan juga universal, itu untuk menunjukkan kebenaran. Adanya landasan kesucian. Jadi kebenaran-kebenaran yang diwujudkan dalam sains itu tidak hanya dilandaskan logika atau kognisi manusia saja, melainkan ada landasan kesucian. Kesucian itu berlandaskan apa? Landasannya adalah hal-hal yang bersifat kebenaran dari wahyu ilahiyah. Dari mana itu? Dari Al-Quran tentunya. Nah, keterkaitan sains dengan agama dalam diri manusia yaitu jika manusia secara holistik atau keseluruhan tidak dilandasi dengan sains atau ilmu, maka akan menjadi manusia yang bodoh secara berkelanjutan. Maka manusia tersebut tidak ada gunanya di dunia. Nah, karena tidak mampu memberdayakan diri sama sekali. Sedangkan adanya ilmu saja yang di dalam diri manusia tanpa adanya agama atau iman, maka akan membentuk aspek negatif yang ada dalam dirinya. Tidak akan mengaplikasikan ilmu padi yang semakin lama semakin menunduk. Tapi semakin dia berilmu akan semakin sombong. Kemudian kikir, ria. Apalagi pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dosa. Jadi, setiap sains dalam diri manusia perlu adanya penyeimbang. Penyeimbangnya yaitu agama. Dalam agama juga perlu adanya penyeimbang, yaitu sains. Karena agama tanpa didampingi sains, maka seorang juga terombang-ambing. Sains tanpa didampingi agama, juga sains akan terombang-ambing. Jadi mereka satu yang berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Oke, tantangan islamisasi psikologi itu apa? Karena mengislamkan atau mengislamisasi psikologi yang awalnya memang sebuah pokok kajian yang sudah istilahnya berdengung sejak abad ke-20. Sekarang ada psikologi Islam. Nah, tantangannya apa? Memadukan, mengintegrasikan. Tantangannya apa? Yaitu kurangnya pemahaman akan ajaran juga referensi penunjang di kalangan ahli psikologi. Karena tidak semua orang-orang yang ahli di bidang psikologi juga mempelajari tentang
kitab dan juga kajian Al-Quran. Nah, sangat amat minim sekali seseorang yang memang memahami kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan berbagai aspek psikologi dan juga kajian-kajian ilmu psikiatri terdahulu dari ilmuwan Islam yang rata-rata itu berbahasa Arab. Nah, para ilmuwan psikologi itu lemah dalam bahasa Arab dan juga pengkajian tafsir. Makanya itu tantangan dari islamisasi psikologi saat ini. Yang selanjutnya apa? Tantangan yang kedua yaitu sulit mengintegrasikan atau menyesuaikan kajian keislaman dan kajian psikologi. Nah, kajian keislaman karena landasannya adalah berbagai referensi yang berbahasa Arab dan juga tafsiran Quran dan hadis, maka memadukannya ini loh yang kadangkala mengalami hambatan. Karena saat pengkajian tafsir Quran dan hadis yang didukung oleh berbagai referensi dari keilmuan psikiatri terdahulu, itu saat diterjemahkan menggunakan kamus biasa, maka ada kerancuan, perlu telaah lebih lanjut. Sedangkan hal-hal tersebut jika sandingkan dengan psikologi barat, itu akan memunculkan gap. Nah, gap itu yang membingungkan para cendekiawan psikologi. Lanjut. Pola pemikiran islamisasi psikologi. Nah, kemudian apa yang perlu dipikirkan atau apa yang perlu disesuaikan tentang kajian islamisasi psikologi, yaitu similarisasi. Nah, kemudian menyamakan konsep kajian psikologi dengan keislaman. Saat psikologi misalnya mengungkapkan psikologi adalah psi atau jiwa. Islam adanya ruh dalam diri manusia. Nah, kajian psi dan ruh dianggap sama. Kemudian selanjutnya paralelisasi. Apa itu? Yaitu mengungkapkan kemiripan kajian empiris antara psikologi dan kajian keislaman. Misalnya apa? Misalnya perilaku. Perilaku dalam kajian Islam disebut akhlak. Kemudian komplementasi antara apa itu? Yaitu saling mengisi antara psikologi barat dengan kajian keislaman. Saling mengisi, bukan saling menjatuhkan. Berarti contohnya apa? Saat manusia dikatakan dia tidak sehat mental menurut WHO, contohnya depresi. Karena apa? Karena tekanan pola pikir diri sendiri dan juga tekanan di lingkungannya yang menjadikan apa? Ketidaksesuaian antara idealisme atau harapan dengan kenyataan. Nah, saat di psikologi Islam, maka itu termasuk apa misalnya? Nah, depresi. Atau contohnya cemas, was-was. Nah, gitu ya. Kemudian komparasi, membandingkan setiap kajian. Lanjutnya, induktifikasi, mengkaji temuan empiris dengan berbagai teori pendukung. Setelah itu,
verifikasi, pembuktian kebenaran. Oke, itu saja pokok bahasan kedua. Jika ada yang ditanggapi atau kita sharing pengalaman bareng-bareng untuk didiskusikan lebih lanjut, silahkan diungkapkan melalui kelas virtual kita yang telah kita sepakati sebelumnya. Semoga penjelasan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengalaman baru dan keilmuan baru untuk kita dalam memahami psikologi dan juga keislaman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.